Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Wajah si bungkuk tampak muram. Di bawah ancamannya, Xiaoyan justru hanya tersenyum dingin. Bukan tidak mungkin bahwa aturannya tidak sederhana yang dikatakan si bungkuk itu. Karena Xiaoyan tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia enggan mengeluarkan token iblis kuno miliknya. Kau sungguh bajingan. Apa yang membuatmu tidak mau mengeluarkannya? Aku sudah mengatakan yang sebenarnya, untuk melewati ujian, itu sepenuhnya bergantung pada kekuatanmu. Musuh akan muncul di platform dan kamu harus membunuhnya. Pada saat itu platformmu akan terus meningkat. Teriak si tua bungkuk itu. Kemarahannya memuncak dan dia menatap Xiaoyan yang tanpa ekspresi. Hal ini membuatnya semakin marah. Apa gunanya platform meningkat? Seberapa tinggi ketinggian yang harus ditingkatkan? Dan apa yang terjadi di sini? Apakah pilar batu itu adalah pilar surgawi? Xiaoyan bertanya satu demi satu. Dan si bungkuk menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah menekan amarah di dalam hatinya. Meskipun giginya terkatup, dia akhirnya memilih jawaban. Ini adalah peraturan tempat ini, dan kami juga belum pernah melewatinya. Kalau tidak, kami tidak akan membuang-buang waktu kami bersamamu. Cepat keluarkan tokenmu, jangan memaksakan dirimu terlalu jauh, ucap si tua bungkuk itu. Setelah si bungkuk selesai menjawabnya, Xiaoyan justru memilih duduk bersila. Si bungkuk tiba-tiba menatapnya dengan terkejut. Tangannya mengepal karena marah. Dia tidak sabar untuk menampar Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya. Hei, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati jika bertingkah seperti ini? Teriak si tua bungkuk itu. Xiaoyan terus mengabaikannya, sehingga tiga lainnya tidak tahan lagi. Mereka semua membuka mulut untuk menegur Xiaoyan dengan marah. Jika kamu berani mempermainkanku, kamu benar-benar mencari kematian. Suara ancaman terus terdengar di telinga Xiaoyan. Auramu hanya keabadian kaisar langkah ketujuh, tapi kamu sungguh berani mempersulit kami. Seorang pria kurus bernama Lantian juga menatap Xiaoyan dengan mata galak. Meskipun mereka berempat sudah mengirim token iblis kuno, tapi jika Xiaoyan tidak mengirim miliknya, mereka tidak akan bisa memulai ujian ini. Xiaoyan yang sedang duduk bersila tetap memilih ekspresi acuh tak acuh. Platform ini diselimuti oleh berkas cahaya. Meski saat ini ujiannya belum dimulai, namun mereka tidak bisa lagi meninggalkan platform mereka sendiri. Justru karena inilah Xiaoyan bermain dengan 4 orang tersebut. Pada saat ini Xiaoyan tidak lagi memandang ke arah mereka, dan langsung menutup matanya dan berkonsentrasi. Saat berikutnya kesadarannya memasuki pada pagoda emas, lalu menuju Taman Lingpu di lantai 14. Xiaoyan melihat bahwa bahan obat yang ditanamnya di tanah hitam sudah mulai matang. Bahan obat ini jelas baru saja matang, namun ia memiliki khasiat obat yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk tumbuh. Tidak buruk, ini memang tempat yang bagus. Dengan cara ini aku dapat membuat lebih banyak salinan ramuan yang dipesan oleh sosok-sosok di alam dewa kekacauan. Sekarang aku tidak dibatasi dengan bahan obat, dan aku dapat menyempurnakan lebih banyak ramuan. Melalui kesepakatan dengan si nomor 7, aku mungkin dapat menukarnya dengan banyak harta karun yang tak terduga, ucap Xiaoyan berkata dengan sukacita. Sebelumnya dia sudah membuat kesepakatan dengan si nomor 7, yaitu menukar pil tubuh dewa iblis dengan pil racun. Sekarang Xiaoyan hanya perlu meluangkan waktu untuk menyempurnakan 2 pil tubuh dewa iblis lainnya. Alasan pil tubuh dewa iblis lebih berharga mungkin karena lebih sulit untuk memurnikannya. Pil ini dapat memberikan kekuatan pada keabadian kaisar untuk mengontrol kekuatan aturan dalam waktu yang singkat, yang memungkinkan keabadian kaisar mampu bertarung melawan keabadian dewa. Dan bahkan jika dikalahkan, praktisi tersebut masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jadi obat mujarab ini bisa dianggap sangat istimewa. Bagaimanapun pemurniannya, membutuhkan banyak darah binatang ajaib yang langka. Pada saat ini Xiaoyan mulai mengumpulkan bahan obat yang telah matang dan terus menggali lubang. Setelah Xiaoyan menerobos ke alam leluhur, kekuatan fisiknya menjadi semakin kuat, sehingga dia tidak lagi kesulitan mengayunkan cangkulnya. Singkatnya Xiaoyan menggali lebih dari selusin lubang berturut-turut. Dia juga mulai menanam bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tubuh dewa iblis. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pemecah racun Tianling sudah cukup. Obat mujarab ini juga perlu disempurnakan untuk berjaga-jaga, ucap Xiaoyan. Setelah bergumam pelan, kesadarannya segera keluar dari dalam pagoda emas. Saat berikutnya dia perlahan membuka matanya dan melihat ke arah 4 orang itu. Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambaikannya. Melihat tindakan Xiaoyan, mereka berempat tiba-tiba merasa senang dan mengira Xiaoyan akan mengeluarkan token kuno.
Tapi pada saat berikutnya, mereka mulai berteriak dan mengutuk lagi. Ternyata Xiaoyan melambaikan tangannya hanya untuk mengeluarkan kuali obat. Setelah itu Xiaoyan mulai mengeluarkan bahan-bahan obatnya. Di bawah pengawasan keempat orang itu, Xiaoyan berencana untuk memurnikan beberapa pil pemecah racun Tianling. Nyala api melonjak keluar. Xiaoyan memurnikan obatnya, dan mereka berempat hanya bisa menunggu dalam keadaan marah. Ini adalah pertama kalinya mereka dipermainkan seperti ini. Dia sungguh orang yang tidak tahu malu. Obat apa yang harus dia buat di saat seperti ini? Bukankah itu akan membuang-buang waktuku? Jika platform ini tidak dibatasi, aku akan segera bergegas dan memenggal kepala orang ini. Mereka berempat tidak dapat menahan amarahnya lagi. Walaupun mereka tampak cemas dan marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Xiaoyan. Saat ini terlihat nyala api yang berkobar di platform tempat Xiaoyan berada. Ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya terus berterbangan di dalam api. Teknik alkemis Xiaoyan terlihat mengejutkan, sehingga menarik perhatian 4 orang di sekitarnya. Namun meski begitu, keempat orang itu tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Setelah menunggu sekian lama, ada aroma pil obat yang kuat datang dari atas platform Xiaoyan berada. Apakah pemurniannya berhasil? Saudaraku, sekarang kamu bisa mengeluarkan token iblis kunomu kan? Saat ini mereka berempat sudah kehilangan kesabaran karena menunggu. Namun kemarahan mereka tidak berpengaruh. Oleh karena itu mereka hanya bisa membujuk Xiaoyan dengan kata baik. Saudara laki-laki, tidak baik terus menunda. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika kita terus menunda. Lebih baik untuk bersikap bijaksana, ucap si bungkuk tua itu. Nada yang keluar darinya menjadi lebih ramah, tetapi Xiaoyan tetap mengabaikannya dan melanjutkan pemurniannya. Kalian sungguh berisik. Xiaoyan bergumam pelan dan tidak menatap ke arah mereka. Jika hanya menyempurnakan satu pil racun pemecah Tianling, itu tidaklah cukup. Jadi Xiaoyan terus menyempurnakan yang kedua dan yang ketiga. Adapun suara-suara di sampingnya terkadang terdengar kasar dan terkadang mencoba membujuknya, hingga pada akhirnya menjadi sunyi senyap. Saat Xiaoyan menghabiskan semua bahan obat di tangannya, dia akhirnya berhasil memurnikan total 5 pil pemecah racun Tianling. Kemudian dia menyimpannya ke dalam botol giok. Pada saat ini keempat orang itu sudah putus asa. Mereka semua duduk bersila dan memejamkan matanya. Tanpa mereka sadari, Xiaoyan membalik tangannya dan mengeluarkan token iblis kuno dengan 6 segel emas. Lalu dia melemparkannya ke arah seberkas cahaya. Tiba-tiba cahaya itu mengembun dan langsung mengeluarkan seekor binatang singa api. Singa api itu langsung meraung ke arah Xiaoyan. Selain platform tempat Xiaoyan berada, 4 platform yang tersisa juga memadatkan binatang singa api yang sama. Mereka berempat sama sekali belum siap. Namun ujian tiba-tiba sudah dimulai. Semua orang membuka matanya dengan terkejut dan memandang Xiaoyan untuk pertama kalinya. Momen ini bisa dikatakan dipenuhi amarah. Tetapi ketika mereka melihat Xiaoyan, mereka menemukan bahwa binatang singa api di platform Xiaoyan telah menghilang. Dan platform Xiaoyan juga mulai naik ke atas seperti yang dikatakan si tua bungkuk sebelumnya. Dasar bajingan tak tahu malu. Dia sangat licik. Keempat orang itu langsung bereaksi dan buru-buru mengambil tindakan untuk mengejar ketinggalan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.